Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 4. Seperti biasa, sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, di sentra sains pekan ini, pekan ke-6, kita masih membahas tema yang sama, yaitu ekosistem. Hanya saja topiknya sudah berganti lagi ya. Kita akan membahas tentang ekosistem laut dan pantai ya. Nah, siapa di sini yang pernah ke laut atau bermain-main di pinggir pantai? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu apa itu ekosistem laut? Ibu jelaskan ya. Ekosistem laut adalah ekosistem yang terdapat di perairan laut ya. Baik itu perairan yang dalam ataupun dangkal ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah di laut, mau airnya itu dalam atau dangkal masih masuk ke dalam kategori ekosistem laut ya. Nah, ekosistem laut sendiri itu juga sering disebut sebagai ekosistem bahari ya. Nah, laut itu merupakan wilayah yang luas ya, kurang lebih sekitar 2/3 dari permukaan bumi ya. Nah, di topik yang sebelumnya yang semester yang lalu juga Ibu pernah bahas ya. Ibu sudah pernah tunjukkan tentang global ya, atau bola tiruan bumi ya, atau teman-teman bisa lihat di peta. Nah, bumi kita itu memang didominasi warna biru ya, yang artinya banyak perairannya ya, salah satunya adalah laut. Nah, wilayah ekosistem laut itu juga sangat terbuka ya teman-teman ya, sehingga pengaruh dari cahaya matahari itu sangat berperan penting ya, sangat besar ya pengaruhnya ya. Nah, adapun flora atau tumbuhan yang biasa ditemui pada ekosistem laut ini ya, ada koral atau terumbu karang, ada rumput laut, ada kelp, ada posidonia, dan ada milfoils ya. Begitu juga dengan faunanya atau hewan yang biasa ditemui di ekosistem laut ya. Macem-macem ya, ada beraneka ragam ikan, ada gurita, ada cumi-cumi ya, dan masih banyak lagi hewan atau tumbuhan yang terdapat di ekosistem laut yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, terdapat 3 daerah pada ekosistem laut ya. Yang pertama, daerah fotik. Yang kedua, daerah afotik. Dan yang ketiga, daerah disfotik ya. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Untuk daerah fotik itu adalah daerah laut yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari ya. Nah, sedangkan daerah afotik adalah daerah yang tidak dapat ditembus cahaya matahari ya, atau gelap gulita. Ini biasanya dalam sekali ya teman-teman ya, daerah afotik ini ya, sehingga cahaya matahari saja sudah tidak bisa menembus daerah afotik ini ya. Dan yang terakhir adalah daerah disfotik ya. Nah, daerah disfotik ini adalah daerah di antara keduanya ya, antara daerah fotik dan afotik ya, sehingga pencahayaannya itu masih dapat tapi remang-remang ya teman-teman ya, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Kalau fotik tadi terang, kalau afotik tidak ada cahaya sama sekali sehingga gelap gulita, dan disfotik ini tengah-tengahnya ya teman-teman ya. Nah, ekosistem laut ini juga terbagi lagi ya
berdasarkan jarak dari pantai dan kedalamannya ya. Nah, ekosistem laut ini dibedakan menjadi 3 zona ya. Yang pertama adalah zona litoral, yang kedua adalah zona neretik, dan yang ketiga adalah zona oceanic ya. Nah, Ibu akan jelaskan singkat ya. Untuk zona litoral itu adalah zona yang memiliki perairan yang dangkal ya teman-teman ya. Sedangkan zona neretik itu zona yang wilayahnya itu di pantai pasir dangkal ya teman-teman ya. Sedangkan zona oceanic itu adalah yang paling luas ya, di wilayah laut yang lepas ya, sampai jauh ke tengah laut sana ya teman-teman ya. Nah, adapun manfaat adanya ekosistem laut ya. Yang pertama, sebagai tempat penelitian. Yang kedua, sebagai sumber bahan makanan. Yang ketiga, sebagai sumber air minum. Yang keempat, sebagai objek wisata. Yang kelima, sebagai pengendali banjir. Yang keenam, sebagai tempat budidaya rumput laut, kerang mutiara, berbagai macam ikan, dan lain-lain ya. Dan yang ketujuh, sebagai tempat barang tambang ya. Contohnya itu pengeboran minyak bumi laut lepas ya teman-teman ya. Dan yang kedelapan, sebagai jalur transportasi air ya. Dan yang kesembilan itu sebagai mata pencaharian penduduk lokal ya. Jadi manfaatnya banyak sekali ya. Sebagai mata pencarian artinya bisa jadi nelayan ya. Seperti itu, nelayan yang pergi mencari ikan. Terus teman-teman pernah mungkin melihat ya, kalau di pinggir pantai itu, misalnya kita di daerah Pelabuhan Semayang itu suka lihat kan di tengah laut itu ada yang namanya rig ya. Nah, di situ tuh juga tempat pengeboran minyak laut lepas ya. Jadi di tengah laut sana itu minyak bumi bisa diambil ya teman-teman ya. Ada pengeborannya ya, ada tempatnya tersendiri ya. Terus bisa menjadi objek wisata ya. Nah, adapun beberapa cara menjaga kekayaan laut ya. Yang pertama, tidak menangkap ikan menggunakan bom ikan ya, sangat berbahaya ya. Bisa ekosistem yang ada di dalam laut jadi rusak semua ya teman-teman ya. Yang kedua, tidak membuang sampah di laut. Yang ketiga, menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Yang keempat, tidak memburu satwa laut yang dilindungi. Yang kelima, melakukan transplantasi terumbu karang. Dan yang keenam, meningkatkan rasa kepedulian kita dengan konservasi hewan laut yang dilindungi ya, seperti penyu, hiu, paus, dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa tumbuhan ataupun hewan, terutama hewan ya, yang dilindungi ya teman-teman, yang kita itu wajib menjaganya bersama-sama untuk tidak diburu supaya tidak punah ya. Oke, nah ada pula beberapa aktivitas yang berpengaruh bagi kelangsungan ekosistem di laut ya. Yang pertama, membuang sampah di laut. Yang kedua, berburu ikan dengan menggunakan atom. Yang ketiga, menginjak karang laut saat snorkeling ya. Yang keempat, melakukan hand contact dengan hewan laut, menaiki atau memburu ya, seperti whale shark, penyu, ubur-ubur tidak menyengat, hiu, dan lain sebagainya ya. Dan yang kelima itu kurangnya edukasi dan sosialisasi ya. Makanya kita yang sudah paham, sudah tahu ini semua, kalau pada saat kita berlibur ke pantai, entah itu snorkeling, atau itu lagi diving, atau sekedar menghabiskan waktu dengan bermain-main di laut, jika kita melihat ada orang yang ingin merusak, melakukan contohnya tadi ya, aktivitas-aktivitas negatif tadi, kita wajib saling mengingatkan ya teman-teman ya. Nah, kita akan berpindah ke ekosistem pantai ya. Nah, ekosistem pantai adalah ekosistem yang berada di sekitar pantai ya.
Nah, wilayahnya itu berbatasan antara air laut dengan daratan ya. Ibu sudah menyenggol ini waktu di ekosistem estuari ya. Jadi kalau pantai itu memang wilayahnya terbatas, tidak seluas estuari ya, apalagi laut. Laut itu jauh lebih luas wilayahnya ya. Nah, adapun flora atau tumbuhan yang biasa ditemui pada ekosistem pantai, ada ganggang, ada pohon bakau, ada porifera, ada anemon laut, dan ada rumput laut ya. Dan masih banyak tumbuhan lainnya ya yang tidak Ibu sebutkan. Untuk faunanya yang biasa ditemui di ekosistem pantai, ada kerang, ada siput, ada kepiting, ada landak laut, ada bintang laut, ada beberapa jenis burung pantai ya, dan masih banyak hewan lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya teman-teman ya. Nah, adapun manfaat adanya ekosistem pantai ini ya, yang pertama sebagai area tambak garam ya, yang kedua wilayah perkebunan kelapa dan pisang ya, yang ketiga daerah pertanian pasang dan surut, yang keempat sebagai objek wisata, dan yang kelima itu sebagai pengembangan kerajinan khas pantai ya. Jadi banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil ya pada ekosistem laut dan pantai ini ya teman-teman ya. Jadi Ibu minta teman-teman kita semua saling menjaga ya segala pemberian yang sudah Allah berikan ini ya. Oke teman-teman, Ibu harap dari sini teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada saat recalling atau minta bantu pendampingnya di rumah atau orang tuanya untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke, seperti biasa teman-teman, pesan Ibu jaga kebersihan, jaga kesehatan di rumah saja ya, bermainnya, olahraganya di rumah saja. Pastikan teman-teman mandi tetap sehari 2 kali ya teman-teman ya, walaupun kita di rumah saja ya. Dan pastikan teman-teman kalau harus keluar rumah pun menggunakan masker atau face shield dan membawa hand sanitizer ya. Oke, Ibu tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.